Sobat Kristen, dimanapun kita berada, kembali kita akan membahas satu ayat firman Tuhan yang bisa memberkati kita sekalian. Khususnya pada kesempatan ini adalah merupakan lanjutan dari video saya yang pertama, yaitu dari 1 Timotius 4 ayat 12. Kali ini saya akan mengajak Sobat Kristen sekalian membaca dari 1 Timotius 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian, "Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau." Nah, perhatikan, di dalam kehidupan kita, sobat-sobat Kristen pasti pernah bertemu dengan apa yang namanya cermin. Manfaat cermin yaitu untuk kita berdandan, untuk melihat pakaian kita sudah rapi atau tidak. Nah, dari cermin ini kita akan tahu apakah kita pantas untuk menghadiri satu pertemuan ataukah pakaian kita tidak pantas. Nah, untuk melihat kepada diri sendiri di dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang Kristen, kita membutuhkan apa yang namanya Alkitab. Karena Alkitab ini berisi firman Tuhan yang menjadi cermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bertingkah laku itu, bagaimana perkataan kita itu, apakah sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam firman Tuhan ini. Pada bagian sebelumnya kan kita sudah bicara tentang pentingnya kita menjadi teladan bagi orang lain di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, dan di dalam juga kesucian. Nah, penting bagi kita sekarang bagaimana kita menguasai diri kita ini, kita bercermin dengan firman, sehingga apa yang kita ajarkan, yang kita lakukan di dalam komunitas kita ini betul-betul sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Karena akan membawa dampak yang sangat besar jika kita hidup dalam kebok-brokan, kemudian kita mau ngajar orang lain, maka kita bisa bayangkan betapa celakanya orang-orang yang mengikuti kita. Tetapi kalau jika kita benar, kita juga harus terus-menerus bercermin dari firman Tuhan ini, supaya akhirnya ajaran kita itu nggak keliru. Kalau ajaran kita keliru, maka kita akan membawa orang lain yang mengikuti kita sebagai pengajar dalam satu komunitas atau dalam satu komisi yang lebih besar jumlah orangnya, maka celakalah mereka. Karena ajaran kita yang keliru. Untuk itu Paulus kan mengajarkan kepada kita, awasi diri kita sendiri. Kita harus betul-betul bercermin daripada firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini merupakan jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi berarti firman Tuhan ini akan menuntun kita pada satu kehidupan yang kekal, bukan kehidupan sementara. Dan setelah itu, di dalam ajaran kita harus mencerminkan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini dikatakan, dengan demikian, berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Banyak orang yang dengerin kita sebagai pengajar-pengajar kehidupan rohani, khususnya orang-orang Kristen ini. Betapa bahayanya jikalau ajaran-ajaran kita itu keliru. Ajaran-ajaran kita itu tidak alkitabiah. 5-10 orang bisa keliru. Mungkin dalam satu bilangan yang lebih besar, 10-50 orang bisa juga ngaco semuanya. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan di dalam ajaran kita, supaya jangan kita menyesatkan orang lain. Karena setiap pribadi dituntut tanggung jawabnya. Pribadi lepas pribadi, kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai orang-orang percaya. Dan saya percaya jikalau adik-adik sekalian ataupun sobat-sobat sekalian yang sudah mendapatkan tugas, dipercayakan tugas oleh sebuah gereja untuk mengajar dalam satu kumpulan orang-orang terbatas, atau juga dipercayakan kepada suatu tanggung jawab yang lebih besar, kita harus selalu memperhatikan diri kita terlebih dahulu dan ajaran-ajaran kita. Sehingga di dalam menjalankan tugas ini,
kita layak untuk menjadi alat kemuliaan di dalam tangan Tuhan. Dan orang-orang yang kita ajarkan ini, saya juga percaya kelak dari mereka itu akan muncul orang-orang yang Tuhan pakai untuk kelak bisa juga memimpin dalam satu komsel. Karena komsel telah besar, harus dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Nah, saya percaya jikalau sobat Kristen sekalian melakukannya dengan setia, terus bercermin kepada firman Tuhan, apa yang kita lakukan akan terus berbuah. Dan saya juga yakin bahwa buah yang kita hasilkan karena ajaran kita yang benar akan berbuah tetap, dan kita akan melihat kemuliaan nama Tuhan di mana-mana, bahkan sampai ke seluruh pelosok tanah air. Mari kita selalu bercermin dari firman Tuhan, mari terus memberikan pengajaran yang benar, agar semua orang semakin yakin bahwa Tuhan itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.